Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Mas Vincent. Di video kali ini saya lagi memperbaiki kulkas Polytron satu pintu dengan kendala dia nggak dingin sama sekali katanya teman-teman ya. Tapi di sini kita akan coba nyalakan dulu untuk kulkasnya. Nah, di sini sudah kita nyalakan teman-teman ya. Mari kita buka. Dan ini sudah dibongkar di bagian evaporator. Ini dari pemiliknya sudah dibongkar teman-teman ya. Mungkin dia mau lihat-lihat. Nah, untuk kasus dari Polytron ini dia dingin ya, bekunya itu semakin hari semakin hilang teman-teman ya. Jadi di sini ada kebocoran di bagian kondensor. Nah, di sini saya sudah siapkan. Jadi sudah saya siapkan untuk kondensor ukuran 8 teman-teman ya. Nah, ini untuk kondensornya. Dan kondensor ini nanti kita akan letakkan pas di belakang kulkas ini teman-teman. Nah, pas di belakang kulkas ini. Nah, kita pasang kondensor ya kayak gini. Kemudian kita baut ya. Nah, untuk ukuran kondensor kenapa saya memilih ukuran 8? Karena di bagian evaporator ini ukurannya kecil. Jadi saya memakai ukuran 8. Kalau misalkan besar, teman-teman bisa pakai ukuran 10 teman-teman. Jadi sesuaikan ukuran evaporatornya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita pasang dulu nih untuk kondensor yang baru ya. Jadi kondensor yang baru kita pasang di belakang bodi kulkas ini. Untuk cara pemasangan kondensor di sini akan saya lebih perjelas lagi ya untuk caranya. Nah, biasanya kalau misalkan saya di bagian belakang ya, di bagian paling bawah kondensor, di sini saya hubungkan ke bagian mesin kompresor. Kemudian di sini setelah kita pasang nanti yang selanjutnya ini ya, yang keluar itu ke filter ya, filter yang baru kita pasang. Sekarang kita potong jalur ke mesin kompresor ya. Jadi jalur ke mesin kompresor di sini kita potong dulu. Ini kondensor yang lama ya. Nah, di sini untuk misalkan lebih ya untuk kondensornya teman-teman bisa bengkokkan aja ya. Kita sesuaikan serapi mungkin teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita potong seperti ini, kita siapkan shock. Kalau misalkan teman-teman menggunakan shock flaring nggak masalah. Yang penting shock ya. Nah, di sini saya sudah siapkan shock ya, seperti biasa. Ini cara saya, teman-teman bisa ikuti atau enggak, terserah teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan shock ya. Jadi setelah kita shock, baru kemudian nanti kita las teman-teman ya. Dan untuk pengelasan di sini usahakan serapi mungkin teman-teman ya. Jadi kita paskan serapi mungkin supaya hasilnya juga bagus dan rapi teman-teman. Oke, sekarang kita las. Nah, kemarin ada yang bertanya bagaimana cara mengelas saya ya. Ini cara saya mengelas teman-teman ya. Jadi untuk penggunaan fluk ya, fluk pijer. Nah, di sini saya tidak banyak-banyak teman-teman ya. Jadi fluk cair. Ini saya nggak banyak. Yang penting dia rata dan basah aja. Kemudian di sini saya panaskan. Dan untuk apinya nggak terlalu besar-besar banget ya. Nah, ketika sudah panas, kita tinggal lanjut oleskan ya. Nah, kita oleskan seperti ini. Kalau misalkan sudah, kita langsung pindah. Nah, kemudian kita pasang lagi nih untuk cairan fluknya. Nah, nanti hasilnya bagus kalau misalkan nggak banyak-banyak. Kalau misalkan banyak-banyak itu malah meluber teman-teman ya, jadi berantakan. Nah, ini sudah, baru kita angkat. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi banyak banget yang untuk pengelasannya masih kurang bagus ya. Ini usahakan kita sebagus mungkin teman-teman ya. Nah, setelah itu kita siapkan metil teman-teman ya. Jadi kita siapkan metil 1 botol, setengah botol ini sudah cukup ya, tergantung oli yang ada di evaporator. Nah, ini tujuannya kita flushing di bagian evaporator supaya cepat untuk pembersihannya. Nah, di bagian pipa di sini nggak perlu teman-teman potong ya. Teman-teman cuman potong di bagian pipa kapiler ya. Nah, ini filter yang lama kita potong, kemudian di sini
kan masih berlubang teman-teman ya, jadi masih ada lubang, kita masukkan aja seperti ini. Nah, tujuannya di sini supaya metil ini bisa masuk ke bagian evaporator. Nah, untuk pemakaian itu terserah mau teman-teman setengah ataupun semuanya, nggak masalah ya. Nah, di sini saya coba nyalakan. Oke, sekarang kita nyalakan supaya metil ini bisa masuk ke bagian evaporator. Nah, kemudian di sini untuk pipa pengisian kita tutup seperti ini. Nah, kalau misalkan kita tutup, itu pasti di bagian pipa kapiler dia menghisap ke jalur evaporator, teman-teman. Nah, ini dari kondensor ya, dari kondensor. Nah, ini kita tutup seperti ini. Sampai nanti kita sesuaikan aja ukurannya, mau teman-teman setengah, mau full semuanya kita pakai metilnya nggak masalah. Di sini saya coba menggunakan setengah karena oli yang ada di evaporator nggak terlalu banyak ya, jadi saya menggunakan setengah aja. Jadi kita sesuaikan. Nah, ini kita diwajibkan untuk flashing teman-teman. Kalau misalkan saya pasti flashing, mau ganti kondensor, mau ganti kompresor, tetap saya flashing karena setiap jalur itu harus bersih dan tidak ada kotoran sama sekali ya, baik itu oli ataupun kotoran yang lainnya, supaya nggak ada kebuntuan di lain hari teman-teman ya. Nah, di sini sudah setengah, baru kita matikan untuk kulkasnya ya. Kita matikan, kemudian di sini kita pasang shock, kita pasang filter yang baru. Jadi kemarin sudah saya bahas ya, banyak di lapangan saya temui itu filternya nggak pernah diganti ya. Kita pakai filter yang lama. Kalau misalkan saya, mendingan saya pakai filter yang baru. Takutnya kenapa? Takut filter yang lama itu sudah kotor teman-teman. Oke, sekarang untuk filter yang baru di sini saya akan pasang teman-teman ya. Jadi saya akan pasang. Untuk diameter cara memasukkan pipa kapiler sudah pernah saya bahas juga. Jadi nggak perlu saya bahas di sini teman-teman. Nah, di sini saya pasang, kemudian saya akan las teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Oke, seperti biasa di sini untuk pengelasan suhunya itu jangan terlalu besar-besar. Yang penting kalau misalkan pengelasan itu triknya itu pipanya harus panas dulu, harus merah dulu, baru kita oleskan pengelasannya teman-teman ya. Biar biar nggak kemana-mana nanti. Jadi perak lasnya itu lebih matang. Nah, sampai di sini sampai merah ya, baru kita perak lasnya kita oleskan. Nah, kalau misalkan sudah panas, perak las kalau sudah menempel ke bagian pipa yang panas itu lebih mudah. Nah, ini sudah ketutup nih teman-teman. Tinggal yang satunya. Nah, ini kalau misalkan sudah merah itu cepet banget ya turun. Oke, kita las semua untuk di pipa kapiler. Jadi untuk memasukkan pipa kapiler ini jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang. Kita ada di tengah-tengah. Oke, tinggal dikit lagi. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai, pastikan untuk di bagian pengelasan nggak ada yang bocor. Baru kita selanjutnya kita flashing ya, kita flashing. Jadi pipa yang hisap tadi kita potong. Nah, ini kita potong, baru kita flashing. Dan untuk flashing usahakan itu sampai benar-benar bersih ya. Jadi benar-benar bersih, nggak ada suara gemericik air lagi di bagian evaporator. Nah, di bagian sini, di bagian pipa pengisian kita buka, semuanya kita buka supaya tekanan itu lebih besar teman-teman ya. Oke, mungkin ini saya nggak nge-record teman-teman. Nah, setelah saya melakukan pemelasingan, kita pasang kembali untuk pipa hisapnya. Pastikan nggak ada yang bocor ya untuk pengelasan supaya saat pemakuman itu lebih cepat teman-teman.
Oke, di sini sudah saya lakukan pemakuman ya. Usahakan di sini pipa kapiler ini ya. Ini pipa kapiler saya tidak menggunakan alat vakum teman-teman. Dari dulu saya nggak pernah menggunakan alat vakum atau mesin vakum karena secara manual seperti ini lebih mudah. Maksud saya lebih mudah mendeteksi kebocoran di bagian las-lasan kita. Nah, kalau misalkan ada kebocoran itu pasti di bagian sini nih. Kalau misalkan kita tes menggunakan cairan itu pasti ada gelembung-gelembung. Kalau misalkan udah nggak ada itu artinya sudah selesai. Nah, karena di sini sudah selesai untuk pemakuman, udah nggak ada gelembung-gelembung lagi, kita tutup dan baru kita pengisian freon ya. Nah, untuk jarum manifold di sini sudah menunjukkan di bawah 0 teman-teman ya. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan, di sini teman-teman nggak perlu patokan kepada manifold. Kalau manifold ini misalkan nggak sampai mentok tapi sudah nggak ada gelembung, teman-teman bisa tutup. Karena untuk manifold ini kadang-kadang kan error teman-teman ya. Jadi error, kurang presisi lagi. Jadi untuk manifold nggak perlu patokan. Nah, ini sudah apa namanya? Sudah melakukan pemakuman baru kita pengisian ya. Oke, sekarang kita coba yang tadi teman-teman bisa langsung elas ya untuk pipa kapiler pemakuman. Nah, di sini untuk cara saya untuk mengisi freon kulkas, nggak tahu kalau yang lainnya teman-teman ya. Jadi untuk pengisian di sini kulkas saya matikan kemudian saya isi. Nah, setelah saya isi, kita tunggu sampai benar-benar freon ini sudah mentok. Biasanya itu sampai 70 psi. Kalau misalkan sudah 70 psi, baru kita nyalakan, teman-teman. Nah, karena di sini sudah 70 psi, sudah nggak bisa naik lagi. Nah, di sini kita baru nyalakan untuk kulkasnya, teman-teman ya. Oke, di sini saya tutup. Nah, ini mentok sampai 60 ya, teman-teman ya. Jadi sampai 60 baru kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala, artinya di bagian manifold sudah turun. Dan untuk ampere di sini menunjukkan 0,75. Ya, biasa ya untuk kulkas satu pintu 0,7. Dan di sini untuk pengisian ya, itu setelah kita isi sampai 60 yang tadi, itu pasti akan turun. Nah, di bagian kondensor di sini sudah mulai panas teman-teman ya. Nah, ini kalau sudah pengisian seperti ini yang kita lakukan sudah sesuai yang yang kita mau ya. Ini nggak ada yang namanya kebuntuan teman-teman. Nah, ini ya, ini di atas 0, pasti di atas 0 teman-teman ya. Nah, setelah itu kita lanjut pengisian terus teman-teman ya. Jadi sampai 10 sampai 15 psi untuk pengisian kulkas. Ini sudah panas. Dan kita lanjut isi lagi teman-teman ya. Kita isi lagi sampai 10 psi atau sampai 15 psi. Kita isi seperti ini. Ini sampai 10 psi dulu ya. Kita sampai 10 psi. Kalau misalkan 10 psi semuanya sudah rata, sudah dingin, filter sudah panas, ya udah kita tutup. Kalau misalkan belum rata, teman-teman bisa tambahkan lagi freonnya sampai 15 psi teman-teman. Jadi caranya di sini sudah saya buka-buka teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa pelajari untuk video-video saya. Oke, di sini sudah sekitaran 8 psi teman-teman ya. Jadi sudah 8 psi. Nah, untuk pengisian kita buka tutup terus teman-teman ya. Jadi setelah kita tutup baru kita buka lagi ya sampai 15 psi atau sampai 10 psi. Nah, di sini untuk pengisian yang pertama biasanya saya isi sampai 10 psi dulu, dan nanti kita akan lihat di bagian evaporator apakah di bagian evaporator ini sudah merata atau enggak. Nah, di sini sudah cukup sampai 10 psi teman-teman ya. Jadi untuk cara pemasangan kondensor untuk ke kulkas satu pintu, baik itu kulkas 2 pintu, baik itu semuanya di sini sudah saya perjelas lagi teman-teman. Jadi caranya cukup mudah.
Yang penting di sini sirkulasi itu bersih ya. Jadi kalau misalkan sudah bersih, ini pasti nggak ada yang namanya kebutuhan teman-teman ya. Dan di sini juga untuk di bagian filter ya, di bagian filter usahakan kita ganti yang baru teman-teman ya. Dan juga kita flashing di bagian area evaporatornya, karena sering banget ya saat pengisian ya, saat pengisian freon itu pasti ada buntu. Nah kalau misalkan sudah buntu, teman-teman pasti ganti yang namanya pipa kapiler. Nah ini saya belum pernah, jarang sekali juga untuk ganti pipa kapiler ya, karena sebelumnya kulkas ini juga nggak ada kebutuhan, kecuali ada kebuntuan di pipa kapiler. Kalau misalkan ada kebuntuan ya teman-teman harus flashing dulu, jangan buru-buru ganti teman-teman ya. Kita flashing dulu untuk di bagian pipa kapiler, di bagian evaporator, di bagian kondensor, kita flashing semua. Karena kalau misalkan nggak kita flashing, percuma kita nanti kita ganti pipa kapiler, nanti malah kulkas ini akan mengalami kebuntuan lagi setelah kita kerjakan. Nah ini juga akan mengecewakan pelanggan-pelanggan yang sudah yang seharusnya menjadi pelanggan milik kita nanti teman-teman. Jadi biar nggak kecewa lah seperti itu. Nah di sini jadi ada pertanyaan juga kemarin ada pertanyaan juga. Setelah isi freon, kemudian diganti kondensor, kemudian diganti filter, dan juga sudah sudah di flashing juga di bagian evaporator. Nah ini katanya masih ada kebuntuan teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kebuntuan, itu artinya untuk flashingannya itu masih belum bersih. Jadi teman-teman harus di flashing lagi sampai benar-benar bersih. Dan untuk di bagian kompresor ya, di bagian kompresor kalau misalkan terlalu overheat, kita flashing, kita kerjakan, kemudian kompresor ini panas, teman-teman bisa tambahkan oli berapa mili ya, setengah tutup botol metil aja teman-teman. Kalau misalkan yang besar, kalau misalkan yang kecil, satu botol metil yang kecil itu tambahkan aja supaya mesin kompresor ini nggak panas. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan kulkas ini mengalami kebuntuan terus-menerus, akibatnya itu mesin kompresor akan jebol teman-teman. Itu sudah saya pastikan. Karena kenapa? Karena tekanan ini cukup besar ya untuk kompresor ini, sehingga klep dari mesin kompresor ini dia akan lemah dan ampernya pun biasanya itu tinggi banget. Nah ini juga menyebabkan kompresor ini mengalami kemacetan, mengalami kerusakan di bagian mesin kompresor. Oke, sekarang kita tambahkan lagi untuk freonnya teman-teman ya. Jadi untuk freonnya kita tambahkan lagi sampai 10 psi, karena kalau misalkan sudah dingin otomatis tekanan akan turun teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar dan kita tutup. Coba kita tutup. Dan kita lihat juga untuk filternya. Di sini untuk filter sudah mulai panas teman-teman ya. Oke, sekarang kita cek di bagian evaporator teman-teman ya. Jadi kita cek di bagian evaporator apakah di sini sudah ada bunga es atau belum. Nah di sini saya pegang, di sini sudah kasar ya. Artinya di sini sudah mulai ada bunga es. Nah ini ya, ini sudah ada bunga es. Nah ini sudah ada bunga es. Ini sampai ke bawah, tinggal kita tunggu teman-teman ya. Kalau misalkan nggak rata, kita tambahkan lagi sampai 15 psi teman-teman. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cara mengatasi kulkas Polytron nggak dingin setelah pemakaian 5 tahun, itu harus ganti kondensor supaya kulkas ini lebih awet lagi teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next video.